Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dani Zian Hidayat dengan NIM 2106171 ya, guys. Nah, saya di sini akan memaparkan materi tentang teori bahasa dan otomata. Nah, saya di sini akan memaparkannya yang tentang pengantar teori bahasa. Yang itu satu, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Seperti apa tuh? Saya akan jawab. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, tapi kebanyakan dari matematika. Di sini penekannya lebih pada pemecahan masalah. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, lanjut yang kedua, ada dua sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini itu seperti apa ya? Kita dengarkan ya, guys. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno ya. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pembukaan pertama kali muncul pada tahun 1822, sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, misalnya mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin dibuatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian, Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya, yaitu Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi Indonesia di dunia ya. Dengan terbesarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut Boole. Logika ini menyatakan hubungan-hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Ziwan pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Zuse sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin itu terlalu rumit ya. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calcul atau disebut Plan Calculus. Dengan Plan Calculus tersebut terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Perkembangan bahasa pemrograman semakin cepat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C awalnya mulai dari DEX VDV 11. Dengan adanya bahasa C, banyaklah bahasa baru kemudian bermunculan seperti C++, Java, dan C dan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi dengan menjadikan semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, seperti itu ya, guys. Sejarah perkembangannya ya. Nah, di sini ada 3 karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator ya. Satu, ada assembler, adalah program penerjemah yang bertugas untuk menerjemah kode sumber dalam bahasa rakitan assembler ke dalam bahasa mesin, mirip seperti compiler tetapi lebih interaktif seperti translator. Kedua, ada compiler,
adalah program penerjemah yang bertugas mengubah untuk mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan, biasanya dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah atau menjadi kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Seperti itu ya. Yang ketiga ada interpreter, adalah mirip seperti compiler, tapi programnya penerjemah mengubah program untuk menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penerjemahan suatu bahasa pemrograman. Dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Nah, seperti itu ya, guys. Apa pemaparan tentang pengantar teori bahasa. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak dan agak-agak patah-patah gitu ya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.